Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tipe penalaran ke ruangan yang biasa ditemukan di dalam TPA Bappenas. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TPA Bappenas, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan membahas beberapa soalnya. Untuk soal nomor 1, teman-teman perhatikan rangkaian gambar berikut. Kalau kita cermati, di gambar yang pertama ada sebuah garis dan ada sebuah segitiga. Kemudian di gambar yang kedua, di sini ada dua buah garis dan ada segi 4. Selanjutnya di gambar yang ketiga, di sini ada 3 buah garis dan ada segi 5. Jadi kalau kita perhatikan, polanya ini adalah penambahan satu garis. Dimulai dari garis yang satu buah, kemudian di sini 2 buah, maka di sini 3 buah. Selanjutnya, di gambar berikutnya akan ada 4 buah garis. Oke, jadi kalau kita perhatikan yang 4 buah garis itu adalah pilihan jawaban B dan juga jawaban D. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ada sebuah segitiga yang kemudian berubah menjadi segi 4, kemudian berubah menjadi segi 5. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ada penambahan satu sisi. Dari segitiga, kemudian segi 4, segi 5, maka selanjutnya adalah segi 6. Oke, jadi teman-teman perhatikan di antara pilihan jawaban B dan jawaban D yang gambarnya itu adalah segi 6, itu adalah jawaban yang B. Oke, jadi jawaban B ini adalah jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman perhatikan rangkaian gambar berikut. Di sini ada sebuah segitiga, segi 5, segi 7, dan juga segi 4. Kalau kita perhatikan, segitiga ini, dia pertama ada di di kiri atas, kemudian selanjutnya ada di tengah bawah, dan kalau di gambar yang keempat ini kembali di kiri atas, selanjutnya di tengah bawah. Jadi kalau kita perhatikan, pola dari pergerakan segitiga ini dia bergerak sesuai dengan pola segitiga. Jadi seperti ini ya. Jadi pertama di kiri atas, kemudian di bawah di tengah, maka selanjutnya si segitiga itu dia akan berada di kanan atas seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman perhatikan untuk pergerakan dari segi 5. Nah, kalau kita perhatikan segi 5 ini pertama berada di tengah atas, kemudian yang kedua dia berada di kanan atas. Kemudian di sini di gambar yang keempat, dia si segi 5-nya ada di tengah atas, kemudian ada selanjutnya di kanan atas. Maka kalau teman-teman perhatikan polanya, di segi 5 ini dia bergerak selalu di atas kayak gitu. Dan posisinya dia akan bergerak sejajar seperti ini. Jadi pertama dia ada di tengah atas, kemudian selanjutnya ada di kanan atas. Maka selanjutnya si segi 5 ini dia akan berada di kiri atas seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan saja, yang gambar kiri atasnya adalah segi 5 dan juga kanan atasnya adalah segitiga, itu cuman jawaban B. Sehingga jawaban B ini adalah jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah rangkaian gambar. Kalau teman-teman cermati, ada 4 kotak yang berwarna hitam. Kita sebut saja ini kotak pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kotak pertama ini dia akan bergerak ke arah kanan. Jadi pertama dia akan berada di sini, kemudian yang kedua dia akan berada di sini, kemudian di gambar selanjutnya dia akan berada di sini, selanjutnya akan berada di sini, dan selanjutnya dia akan bergerak kembali seperti itu ke sini ya. Jadi dia berputar saja kayak gitu di eh, area atas ini. Kemudian kalau kita perhatikan yang kotak kedua, pertama ada di sebelah atas kanan ini, kemudian selanjutnya dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi kotak kedua ini akan bergerak ke arah kiri, seperti itu. Nanti akan berada di sini, kemudian selanjutnya akan berada di sini, dan selanjutnya akan berada di sini.
Selanjutnya dia akan bergerak kembali, jadi berputar kembali ke sini. Oke, jadi ini adalah untuk kotak nomor 2. Maka kalau teman-teman perhatikan, untuk kotak pertama, selanjutnya dia nanti akan berada di sini ya. Kotak pertama itu akan berada di sini. Dan kotak kedua nantinya akan berada di sini. Oke, jadi kalau teman perhatikan, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C. Karena berdasarkan aturan pergerakan dari kotak-kotak hitam ini, dari nomor 1 dan 2 saja sudah kita bisa melihat bahwa nantinya pergerakannya itu akan seperti di gambar C. Oke, jadi jawaban C ini adalah jawaban yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah segi 6. Kalau teman-teman perhatikan, segi 6-nya ini di gambar pertama, kedua, keempat, ataupun kelima ini selalu sama ya. Jadi di tengahnya ada bintang, kemudian di tengahnya lagi ada lingkaran hitam. Ini selalu sama. Jadi gambarnya akan selalu sama seperti itu. Di gambar yang ketiga pun. Selanjutnya kita perhatikan untuk kotak berwarna putih dan hitam. Kalau kita cermati di sebelah kiri ini ada 4 kotak. Kemudian di gambar selanjutnya menjadi 3 buah kotak, di mana yang kotak hitam bawah ini dia akan berpindah ke kanan seperti ini ya. Jadi untuk di gambar selanjutnya, nanti si kotak putih dia akan berpindah ke kanan, sehingga kalau kita cermati nanti gambarnya akan menjadi seperti di gambar D, di mana di sebelah kiri ada kotak putih dan hitam yang tersisa, kemudian nanti yang putihnya pindah ke sebelah kanan menjadi seperti ini, seperti di gambar D. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah analogi gambar. Kalau kita cermati di gambar yang pertama, ini ada sebuah segi 4. Kemudian di gambar selanjutnya nanti ada penambahan 2 buah eh, garis seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan yang tadinya segi 4 di sini berwarna hitam, kemudian berubah menjadi segi 5. Oke, jadi terdapat penambahan 1 sisi. Selanjutnya yang di bawah ini elemennya tetap sama. Kemudian ini juga tetap sama ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk panah ini. Pertama dia menghadap ke sebelah kiri. Selanjutnya dia akan menghadap ke sebelah atas, di mana terjadi perubahan warna. Jadi analoginya adalah seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, pertama si segi 5 ini dia akan terdapat penambahan 2 buah garis seperti di gambar ini. Jadi teman-teman perhatikan di mana 2 buah garis, garis pertama itu adalah lebih panjang dibandingkan dengan garis kedua. Jadi kalau kita perhatikan kemungkinan jawabannya itu adalah yang A, kemudian yang C. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ada elemen segitiga. Karena dari gambar analoginya segi 4 ini berubah menjadi segi 5, terjadi penambahan 1 sisi, maka dari segitiga ini nanti dia akan bertambah 1 sisi menjadi segi 4. Oke, jadi yang gambar A ataupun gambar C ini keduanya benar. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan untuk elemen dari lope ini atau tanda hati. Kalau kita perhatikan, seperti di gambar analoginya bahwa panah ini akan berputar seperti itu searah jarum jam. Jadi dia akan berputar ke sini menjadi di atas. Sehingga ini juga berputar searah jarum jam. Nanti posisinya akan seperti ini. Oke, jadi ini gambarnya sudah benar. Tetapi teman-teman perhatikan di sini terjadi perubahan warna. Sehingga kalau tadinya dari putih menjadi hitam,
maka kalau dari hitam ini nanti akan menjadi putih seperti di gambar C. Oke, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa gambar C ini adalah gambar yang tepat. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah analogi gambar. Kalau kita cermati, pertama di sini ada sebuah kotak hitam yang dia berputar searah jarum jam, yang tadinya di bawah sini, di bawah kiri, menjadi di atas kiri seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman perhatikan untuk tanda bulan sabit ini, pertama dia posisinya seperti ini, kemudian nanti dia bergerak seperti itu, searah jarum jam menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman perhatikan kembali untuk gambar dari segitiga ini, yang tadinya berada di bawah, dia akan bergerak ke atas. Oke, jadi dia akan berada di atas seperti ini. Oke, selanjutnya terdapat penambahan satu elemen, di mana di sini ada elemen lingkaran yang ditambahkan. Jadi analogi gambarnya adalah seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di gambar selanjutnya, di sini ada sebuah kotak berwarna putih. Maka selanjutnya berdasarkan analogi gambar ini, dia akan bergerak searah jarum jam menjadi berada di sini, yang warna putihnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di antara jawaban A sampai E, yang kotak putihnya berada di kiri atas itu adalah jawaban yang B dan juga jawaban yang C. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini. Si bulan sabit ini kan dia bergerak searah jarum jam. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ada sebuah tanda panah yang dia akan bergerak juga searah jarum jam menjadi posisinya seperti di gambar B. Oke, jadi kalau teman-teman perhatikan dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa jawaban B ini adalah jawaban yang tepat tanpa harus melihat jawaban lainnya. Oke, jadi karena di sini jawaban C ini tanda panahnya ini dia tidak bergerak seperti aturan di analogi gambarnya. Oke, jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah analogi gambar. Kalau kita cermati, ini adalah sebuah pencerminan. Jadi ini dicerminkan menjadi gambar yang ini. Nah, tetapi teman-teman perhatikan di sini ada perubahan dari segi 5 menjadi segi 6. Oke, jadi analoginya adalah seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada segitiga, maka karena terjadi perubahan di mana terdapat penambahan satu sisi dari segitiga ini berarti menjadi segi 4. Oke, jadi ini adalah segi 4. Jadi di antara jawaban A, C, atau D, ini ada jawaban yang tepat. Kemudian teman-teman tinggal perhatikan untuk gambar pencerminannya, di mana kalau kita perhatikan ketika ini dicerminkan, maka gambarnya akan seperti di gambar C dan juga di gambar D. Oke, di gambar A ini jelas salah karena dia tidak merupakan pencerminan. Oke, selanjutnya yang membedakan gambar C dan gambar D di sini adalah sebuah eh, huruf U seperti ini, di mana kalau kita perhatikan di gambar pertamanya, huruf U-nya itu dia arahnya seperti ini. Maka kalau dicerminkan dia akan seperti ini ya. Oke, jadi di antara jawaban C dan juga jawaban D, yang tepat itu adalah jawaban yang D. Karena yang C ini dia tidak merupakan pencerminan. Oke, jadi untuk soal nomor 7, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8 ini di sini disediakan gambar-gambar yang memiliki kesamaan, tetapi ada satu gambar yang berbeda. Jadi teman-teman perlu memperhatikan letak perbedaan dari gambar yang dimaksud. Oke, kalau teman-teman perhatikan di gambar pertama, di sini ada sebuah segitiga
yang kemudian di luarnya adalah sebuah segi 4. Oke. Selanjutnya di gambar B, ini ada sebuah segi 4, yang di luarnya adalah sebuah segi 5. Selanjutnya di gambar C, teman-teman perhatikan, di sini ada segi 8, yang kemudian di luarnya itu adalah segi 7. Oke. Selanjutnya untuk gambar D, di sini ada segi 3, yang di luarnya kemudian adalah segi 4. Kemudian di gambar E ada segi 5, yang di luarnya adalah segi 6. Nah, kalau teman-teman perhatikan, untuk gambarnya ini, di luar itu selalu lebih besar. Jadi, kalau kita perhatikan, di luar ini segi 4, kemudian di dalamnya segi 3. Kemudian, yang ini di luarnya segi 5, di dalamnya segi 4. Sedangkan di gambar C, kalau teman-teman perhatikan, di luarnya justru lebih kecil segi 7 ini ya. Kemudian di dalamnya segi 8. Jadi gambar C ini merupakan pengecualian dari gambar-gambar yang disediakan. Oke. Karena kalau kita lihat di gambar D juga, di sini ada segitiga, kemudian di luarnya ada segi 4. Kemudian di gambar E, di dalamnya segi 5, kemudian di luarnya segi 6. Jadi gambar C ini adalah gambar yang berbeda, di mana untuk segi 8 ini justru berada di dalam dari segi 7. Oke, jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Teman-teman perhatikan di sini ada sebuah gambar, di mana dari gambar-gambar ini ada satu buah gambar yang berbeda. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada tanda panah, di mana kalau kita perhatikan dia akan membentuk sudut segitiga siku-siku, oke? Kemudian di sini juga sama, akan membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang C juga sama, sudutnya siku-siku. Yang D juga sama, sudutnya siku-siku. Sedangkan yang E, kalau kita perhatikan, dia sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Jadi dari sini aja kita udah bisa melihat bahwa gambar E ini merupakan gambar yang berbeda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Teman-teman perhatikan di sini ada beberapa gambar, di mana ada satu gambar yang memiliki perbedaan dengan gambar-gambar lainnya. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada 3 buah segitiga, di mana karena dia gambarnya sama, dia berhimpitan. Kemudian ini juga sama, ada 2 buah lingkaran, karena bentuknya sama, dia berhimpitan. Kemudian ada 2 buah panah yang dia arahnya berlawanan, dan di sini ada segi 4, di mana karena dia hanya satu gambarnya, dia terpisah sendiri seperti itu. Kemudian teman-teman perhatikan di gambar B, di sini ada 2 buah tanda hati, karena dia gambarnya sama, maka dia berhimpitan. Kemudian ini juga segitiga, karena gambarnya sama, dia berhimpitan. Kemudian di sini ada 2 gambar yang berbeda, sehingga dia tidak berhimpitan. Dan ada 2 panah yang arahnya berlawanan. Jadi kalau kita perhatikan, gambar A dan gambar B ini memiliki kesamaan. Selanjutnya untuk gambar C, teman-teman perhatikan di sini ada segi 5, di mana ada 3 buah segi 5 yang letaknya berhimpitan karena dia bentuknya sama. Kemudian ini juga karena bentuknya sama, berhimpitan. Yang segitiga ini karena dia bentuknya berbeda sendiri, maka dia terpisah sendiri. Dan di sini ada 2 buah panah yang arahnya berlawanan. Jadi gambar C juga sudah seperti gambar A dan B. Oke, selanjutnya untuk gambar D, teman-teman perhatikan di sini ada 3 buah gambar yang sama, tetapi dia letaknya tidak berhimpitan. Oke, jadi ini sudah berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Selanjutnya di sini ada 3 buah segi 6, kayak gitu, yang letaknya berhimpitan. Jadi ini udah benar. Kemudian di sini ada 2 buah tanda panah, tetapi dia arahnya sama, sehingga dia sudah tidak memenuhi persamaan dari gambar-gambar sebelumnya. Oke,
Jadi dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa gambar D ini merupakan gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D. Oke, nah demikian untuk beberapa pembahasan soal tipe penalaran ke ruangan yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan juga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.